jangan mengamati kesalahan orang lain, ya. Karena selalu orang sekarang suka melihat kesalahan orang lain, kesilapan orang lain, tapi kesalahannya sendiri, kesilapannya sendiri dia tidak boleh lihat. Nah, siapa yang membutakan pikirannya seperti itu? Kalau bukan roh jahat. Amin. Maka jangan suka mengamati kesalahan orang lain. Kau lihat saja kesalahan orang lain, kau intip saja kesalahan orang lain, baru kau cakap. Kau seorang Kristen, kenapa kau cakap seperti itu? Itu namanya kau menimbulkan masalah dengan diri kau sendiri, kesalahan kau sendiri. Harus urus diri sendiri, lihat diri sendiri. Karena sifat-sifat seperti itu sifat setan. Kalau kamu mau tahu sifat setan itu, marilah kita lihat. Markus 3 ayat 1. Markus 3 ayat 1 hingga 6. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ya, mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau yang menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Apa firman Tuhan bilang? Ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala mengamati Yesus, atau memperhatikan kelakuan Tuhan Yesus dalam ibadah atau dalam gereja. Kalau sekarang, apakah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat? Sebab menurut hukum Taurat, hari Sabat, ya, keledai pun tidak boleh makan, apalagi melakukan hal-hal seperti tadi. Kalau menyembuhkan hari Sabat itu, menurut hukum Taurat yang mereka mengerti, tidak boleh, karena melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Tapi Tuhan Yesus, ya, melakukan itu karena seharusnya seperti itu. Amin. Jadi mereka mengamati Tuhan Yesus. Perkataan lain yang mengamati, memperhatikan. Ya, dia perhati. Kalau ada silap Tuhan Yesus, ada alasan untuk mendakwa, bilang Alkitab. Amin. Mereka mengamati Yesus kalau yang menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita itu Kristen, tapi kau tidak sadar yang kau buat itu merusak diri kau sendiri, merusak kesaksianmu sendiri. Kau nampak saja kesalahan orang, bukan saja di gereja ini berlaku, di kerja pun berlaku hal seperti itu, atau di mana-mana. Terus kau lapor pada bos, dan kau pikir kau benar, padahal kau sedang membuat kesalahan kau sendiri. Banyak firman Tuhan tahu kita, tapi kita tidak pandai sadar. Kalau Roh Kudus itu ada dalam hati kita, pasti kita, ya, faham, peka bahwa itu tidak perlu dilakukan. Karena sikap mengamati ini bukan dari Tuhan, tapi dari roh jahat. Itu bukan dari Roh Kudus, tapi dari roh jahat. Kita teruskan membaca. Orang mengamati Yesus tujuannya apa? Hanya untuk mempersalahkan Tuhan. Kadang-kadang kita itu begitulah, sering kali melihat kelemahan orang untuk mempersalahkan. Orang sendiri pun salah. Itulah kesilapanmu. Kau suruh kamu mengamati kesalahan orang lain, suruh memperhatikan kesalahan orang lain. Itulah kesalahanmu. Amin. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Tetapi mereka itu diam saja. Kenapa mereka berdiam? Sebab mereka itu biasa melepaskan kambing dombanya pada hari Sabat. Dan kalau ada yang jatuh, mereka dilungkam, mereka akan selamatkan. Apa bedanya dengan itu? Amin. Itu saat mereka diam saja. Tapi Yesus tahu hukum Taurat itu, Yesus tahu, sebab dia adalah pemberi hukum Taurat. Amin. Jadi jangan biasa kita suka lihat-lihat kesalahan orang lain. Jangan biasa kita suka memperhati kesalahan orang lain, suka mengamati, suka memperhati kesalahan orang lain. Kalau kamu lihat
memperhati, tapi tujuan kau untuk membangun itu bagus. Tapi kalau kau bilang anakmu terus kau yang kau bilang nah, itu menunjukkan kau belum rohani. Karena orang yang rohani tidak sikit-sikit cakap orang lain. Amin. Tapi dia perhati dirinya sendiri. Karena itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Ayat 5. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Apa dia bilang di sini? Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah yang memandang sekelilingnya. Amin. Kenapa Yesus berduka cita? Karena kedegilan orang. Tidak paham-paham arti firman Tuhan, tidak paham-paham arti hukum Taurat. Padahal ya hukum Taurat itu adalah kasih sebenarnya. Jadi itulah Yesus bilang tuh. So kalau kan berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dia bilang. Dia marah. Yesus pun pandai marah kan. Tuhan itu, kalau kau salah memang dia marah. Kalau hamba Tuhan itu marah kepada jemaat itu, memang seharusnya. Karena jemaat tidak mau dengar-dengaran. Amin. Tapi bukan marah tanda benci kepada, tapi harus diubah kalau kan yang tidak betul itu. Lihat, marah kan tidak Yesus? Marah. Yesus pun marah. Nah, jangan bilang karena marah saya punya istri, saya punya suami, marah saya punya bapak. Ada hal yang kau marah yang patut, tapi jangan kau berlarut-larutan. Ya, Yesus itu bukan marahnya dengan emosi, tapi marah dalam roh dan kebenaran. Karena yang ditegakkan adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Maka jemaat Tuhan, ingat, jangan biasa memperhatikan kesalahan orang lah. Mereka perhatikan Yesus, kalau dia menyembuhkan hari Sabat atau tidak. Tapi terus Yesus cakap, manakah dia bilang di sini? Dia tahu hati mereka, dia tahu persoalan mereka. Ayat 4, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tapi mereka diam saja. Sebab semua yang Yesus katakan itu ada hubungannya dengan kelakuan ahli Taurat dan imam kepala. Amin. Ada hubungannya dengan perbuatan mereka yang tidak betul. Tahu hukum Taurat tapi perbuatannya tidak betul. Suka dengan kekerasan seperti itu. Ya. Suka jahat. Suka lihat kelemahan orang lain, mengamati. Karena kita seperti itu. Karena kita mau menang, kita mau membenarkan diri kita di hadapan orang, maka asal kita nampak salah terus kita, lalu kita lapor. Kau kasih rusak diri kau sendiri sebenarnya itu. Kau tidak kesaksian orang Kristen langsung tidak ada, dan orang mulai tidak percaya dengan kau. Sebab gayamu itu, kelakuanmu itu, kau tidak ubah-ubah. Amin. Dalam gereja pun seperti itu. Ya, yang biasa memperhatikan kesalahan orang lain. Ayo. Tidak boleh marah lama-lama. Tuhan Yesus marah kalau lama-lama, sekejap saja. Amin. Lukas pasal yang ke-6 ayat 6 hingga 11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat lagi. Bagaimana cerita sini, kita belajar lagi di sini. Lukas pasal 6 ayat 6 hingga 11. Pada satu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar di situ. Ada seorang yang mati tangan kanannya. Katakanlah rumah ibadat itu kalau kita sekarang gereja. Amin. Tempat sembahyang lah itu rumah ibadat. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus. Nah, lihat, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi suka mengamati Yesus untuk melihat kesalahannya. Kalau yang menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Yang mereka perhatikan itu, yang mereka intip kesalahannya itu, bukan manusia sembarangan, tapi juga Tuhan 100%.
Kadang-kala kita itu, kita suka memperhati kesalahan orang, tapi kau tidak sadar yang kau amati itu lebih rohani daripada kau punya kelakuan sendiri, lebih rohani daripada Anda sendiri. Amin. Kau tidak sadar-sadar, akhirnya kamu buat kesalahan. Enggak. Lihat, sikap seperti itu seperti sikapnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan itulah perbuatan roh jahat. Suka lihat kelemahan orang lain begini, nampak saja orang masuk terus ngomong supaya dia dianggap lebih benar lagi, kan angkat lagi. Dulu ya, saya masih kerja, waktu saya masih kerja ada itu office boy lama di bank kepercayaan itu bos. Jadi saya tidak tahu apa itu, ada satu kesilapan di situ. Saya lupa sudah apa itu jenis itu. Sehingga ketika saya masuk awal pagi, belum lagi saya masuk betul, dan jumpa sudah saya di pintu begini. Itu office boy. Dia bilang, kau yang kasih lapor saya? Dia bilang, hah? Apa? Saya bilang, tiada. Saya bilang, ya tinggal saya begini. Siapapun tinggal dia begini, sekejap saya jalan lah. Dia tidak barang menantang lama. Sebab begini kau lapor kesalahan orang lain. Amin. Seluruh staf itu lihat apa yang dia bikin. Jadi mereka itu bukan percaya Tuhan, begini mulut orang. Nah, kalau kau percaya Tuhan, kau begini bertanda kau sama dengan orang itu. Kau masih duniawi namanya. Nah, saya diam saja. Lama-lama kan itu orang dia segan sama saya. Sebab dia tahu juga kemudian yang bukan saya. Staff semua. Dia boleh komplain ke semua staff, dia boleh lawan ke semua staff komplain dia satu orang. Makanya, kalau kau di pihak benar, tidak perlu kau menunjuk kalau lebih baik daripada orang lain. Orang sendiri lihat kau punya perbuatan hari-hari. Entah di gereja, entah di rumah, entah dalam pekerjaan. Orang lihat perbuatan kau, baru orang percaya. Kalau orang tidak perubahan kau itu, mana orang percaya kau itu? Tuhan Yesus pun tidak percaya Anda untuk melayani kalau seperti itu. Amin. Tuhan Yesus pun tidak percaya urapan dalam pribadimu kalau begitu, apalagi soal kekudusan. Amin. Maka jamaah Tuhan, jangan biasa mengamati kesalahan orang lain. Ya, kalau kau buat seperti itu menunjukkan itu firman Tuhan yang kau dengar tidak hidup dalam dirimu sendiri. Setan tidak akan berani menyerang orang yang firman itu hidup dalam dirinya. Artinya dia hidup sesuai dengan firman Tuhan yang dia tahu. Bukan sekadar tahu, tapi dia hidup sesuai dengan firman Tuhan yang dia tahu. Perkataan lainnya, iman disertai dengan perbuatan, bukan iman tanpa perbuatan. Amin. Itulah maksudnya. Iman disertai dengan perbuatan, iman dengan perbuatan ini yang melintang setan. Karena bila kau dengar itu firman Tuhan, kau imani, kau percaya bahwa itu firman Tuhan menegur kita, mendidik kita. Bahwa kalau kita ikut firman Tuhan, kita pasti akan diberkati dan berubah. Kalau kita tidak ikut firman Tuhan, hidup kita tidak akan berubah sampai bila-bila pun. Tabiatmu hari-hari tidak akan berubah. Tapi kalau firman Tuhan yang kita ikuti, pasti akan berubah. Kerinduanmu beribadah, kerinduanmu melayani, kerinduanmu untuk mendapatkan pengurapan dari Tuhan pasti akan nyata dalam hidup kita. Amin. Coba lihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ya, coba lihat. Apa dia bilang itu hari? Semua menyembah sudah sama Tuhan kan? Ingat ya Tuhan itu? Nah, banyak sudah yang menyembah sama Tuhan Yesus. Yang betul-betul. Mereka yang mengalami jamahan dari Tuhan dan betul-betul hati yang dijamah oleh Tuhan. Bila dia menyembah memuji Tuhan, betul-betul memuji Tuhan. Amin. Nah, itu yang ditakuti roh jahat. Karena dalam penyembahan itu Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Makanya jemaat Tuhan, jangan biasa mengamati kesalahan orang lain. Tuhan Yesus bilang, dia cakap sama bini saya, jangan urus urusan orang lain, urus urusan sendiri. Itulah itu. Jangan lihat kelemahan orang lain, jangan biasa cakap-cakap orang kelemahan, biar saja. Itu urusan Tuhan, yang maju atau itu urusan Tuhan. Urus diri sendiri di hadapan Tuhan. Uruskan gereja Tuhan yang ditempatinya, yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk maju. Urus betul-betul. Amin. Bangkit betul-betul.
Makanya semua yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita akan terjadi. Semua yang Tuhan rencanakan kepada gereja akan terjadi. Amin. Apa Tuhan Yesus bilang? Pertama kali Tuhan kasih nyata kalau itu kepada anak saya, itu Greda, yang dia bilang dia doa dinding begitu. Saya lupa sudah, tapi jangan kasih itu ulang tahun gereja, dia kasih ingat saya. Amin. Betul itu jemaat Tuhan. Dulu kursi kita itu udah putih di belakang, Yesus di sini saja di luar. Masih ingat kan? Begitu. Tiap kali saya telepon dari gereja keliling-keliling begitu, satu pengetahuan tuh kursi semua begini supaya diisi jiwa-jiwa. Berapa kali itu kalau satu kali saya keliling itu bermakna semua 100 kursi itu karena dua. Kalau 2 kali ada 200 kursi, ada 200 jiwa. Kalau 3 kali bermakna 300 jiwa. Kalau 4 kali bermakna 400 jiwa. Kalau 5 kali 500 jiwa. Bukan 5 kali saya keliling doang. Tuhan Yesus cakap. Saya sudah tidak kasih lihat. Jangan-jangan Tuhan mau bernabi itu. Haleluya. Ini dinding saya berdoa begini. Begini saya. Beginilah saya. Beginilah saya. Kenapa? Saya mau supaya ini kalau Tuhan lagi ini tembus ataupun ada tempat ibadah yang besar. Nah, saya lihat Tuhan Yesus sudah lihat apa yang kita buatkan. Nah, itulah sehari-hari di gereja. Ini memperalatan musik baru ada supaya diurapi Tuhan semua. Semua. Itulah bilang anak saya tuh semua ada doa. Tuhan Yesus kasih lihat. Nampaknya macam Tuhan Yesus kasih genapi itu doa. Dia bilang, jadi lihat. Nampaknya yang saya buat di gereja itu bukan main-main, bukan asal-asalan, tapi kemudian Tuhan kasih nyata. Betul itu. Saya lupa sudah apa yang saya buat. Tapi tiba-tiba malam itu Tuhan kasih cakap itu saya tengok, betul dalam hati saya. So, memang sebab kadang kala kita itu betul sudah yang Tuhan tegur kita tentang kesalahan kita, tapi tidak mengaku. Makanya tidak perubahan. Tujuan Tuhan menegur supaya kita berubah. Tujuan Tuhan menegur supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Punya iman yang sehat di hadapan Tuhan. Sehingga kita layak mewarisi berkat surgawi. Tapi kadang-kadang kita itu sudah pun betul teguran Tuhan, sudah pun salah, macam tiada pengakuan. Nah, mau masuk surga atau tidak? Nah, betul itu. Itu kerja saya dulu. Berapa bulan itu saya tetap berdoa. Saya tidak berhenti. Tiap kali saya berdoa mau 1 jam 2 jam lebih itu nah. Saya keliling saya ke kursi yang beripas begitu karena susu bisa naik nah. Saya begini. 100 kan kursi itu putih. Kalau sudah silap. Yang biru pun 100. Iya, 100 itu kursi putih itu. Maksudnya kalau kena kurang sudah. Nah itulah kalau 5 kali saya 5 bulan 1 minggu kan ada 6 hari. Amin. Kan hari 6, hari minggu saya tidak. Jadi kalau setiap itu saya kelilingi 1 minggu 6 kali ada 600. Kalau 2 minggu 1.200. Ada siapa yang bukan ratus tapi ribu dia bilang itu hari itu 1000 dia bilang kan. Jangan dalam saya itu sekali saya itu ada banyak sudah jiwa itu remaja. Bisa lah saya berhenti sudah mendoakan. Kenapa saya berhenti? Dalam hati saya Tuhan, bukan saya mau banyak betul, yang penting ada 500 kah. Tapi kalau Tuhan kasih kepada itu kursi lebih, kan 2 minggu sudah 1.200, 100 kursi putih kan. Kalau 4 minggu sudah 2.400 jiwa. Berapa kali saya kasih berapa bulan? Jadi saya itu banyak sudah kita. Di sana saya berhenti. Sebanyak sudah nanti tidak boleh bimbing kalau dalam orang main gitu. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Roh Kudus juga disebut penghibur yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Yesus bilang. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jadi Roh Kudus itu mengajarnya.
hal yang kau boleh buat dan yang kau tidak boleh buat kepada orang lain. Amin. Itu namanya dia mengajar seperti itu. Nah, firman Tuhan yang sedang mengajar kita, itulah cara Roh Kudus mengajar kita. Firman Tuhan yang menegur kita, menegur kelakuan kita, memperbetulkan sikap kita. Itu Roh Kudus. Amin. Kalau kau terima pengajaran itu, bermakna kau menghormati Roh Kudus yang sedang menegur Anda. Kalau kau tidak boleh terima, bermakna kau tidak menghormati dia. Bila kau tidak menghormati dia, jangan kau harap kau dapat menerima pengharapan dari Tuhan kalau kau didoakan. Pengharapan yang masuk di badan Anda itu, kadang-kadang kita begitu rasa api dan panas begitu, dan sesudah itu macam tiada apa perubahan dalam pribadi Anda. Itu dia hanya datang untuk menegur Anda. Tapi kalau yang sesudah didoakan tapi orang itu berubah, sikapnya berubah, bermakna Roh Kudus kuasa Allah sudah tinggal dalam hati Anda. Amin. Kalau doa Anda tapi tidak apa-apa, tidak perubahan, Anda dia belum tinggal. Kenapa dia belum tinggal? Karena itu, kalau tidak mau diubah, kalau tidak mau diperingatkan, kalau tidak mau ditegur oleh firman Tuhan, kau suka bantah-bantah, tidak betul sudah kau cakap, padahal sudah betul. Amin. Kalau memang betul yang kau pikir, katakan seperti itu. Kenapa kau tidak berubah? Itu juga punya sikap. Nah, coba lihat orang yang sudah mengalami itu pekerjaan Roh Kudus. Apa yang bilang Tuhan? Kamu semua di sini datang menyembah sudah Tuhan, dia bilang. Amin. Belum mulai dia tidak cakap itu, lalu menyembah Tuhan sudah. Amin. Semua menyembah. Ada sudah yang menyembah. Banyak sudah. Lihat. Maka tetap semangat. Sadar karena suka lihat orang lain, tidak lihat diri sendiri. Nah, seperti itu hidup kita sekarang. Perhatikan, bukan saja pribadi kita mau maju dalam Tuhan, tapi perhatikan gereja setempat ini yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Apa tanggung jawab kita untuk menyangkutnya, menyokongnya supaya maju? Perhatikan. Bukan saja kehadiran, bukan saja doa, bukan saja kesaksian Anda, bukan saja keuangan Anda, tapi merangkumi seluruhnya. Anda harus guna kehidupan Anda untuk menyambut gereja ini. Sebab itu yang dikatakan Alkitab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dengan segenap pengetahuanmu, dengan segenap kekuatanmu. Amin. Dan kasihlah sesama manusia, hukum yang kedua dan yang pertama juga. Amin. Sebab itulah, perhatikan. Ingat, semua gereja ada kelemahan masing-masing. Ingat, dalam Wahyu ada 7 jemaat yang Tuhan perlihat kepada Yohanes di Pulau Patmos. Gereja Laodikia, gereja Efesus, gereja di Smyrna, gereja di Tiatira, gereja di Sardis. Amin. Masing-masing ada kelemahannya tersendiri yang ditegur oleh Tuhan. Ada yang hidup dalam perzinahan, ada yang hidup dalam kehilangan kasih yang mula-mula, suam-suam sudah di Efesus. Amin. Nah, itulah sebabnya kalau dia ada hal-hal gereja lain, jangan kamu terus jangan. Perhatikan diri kita sendiri. Tugas kita kalau dia begitu, diam, dan waktu Anda duduk berdoa pribadi, doakan saja. Tidak seperti kau umum begini baru boleh berdoa dengan orang. Doa pribadi pun kau boleh doa dengan orang. Itulah itu. Karena pas kita selalu cakap, siapa yang berdoa? Kau yang berdoa. Dan bilang karena itu doa pribadi pun kau berdoa juga untuk jemaat. Amin. Bukan waktu umum saja. Jadi barat. Kehidupan hamba Tuhan itu memang barat. Ya, memang barat. Bayangkan, saya pikir saya lupa sudah itu tahu. Yang saya kasih dia itu kursi. Tapi itu malam Tuhan Yesus cakap balik, terus pok dalam hati saya. Saya masih ingat dalam hati saya. Baru saya teringat. Memang seperti itu kerja saya. Kalau sudah tadi bila sudah saya mau baca Alkitab, sudah saya berdoa, saya kadang-kadang saya terus sekejap, terbangun saya itu, terus saya mulai berdoa. Sudah macam 1 jam lebih begitu atau 2 jam begitu, saya mulai sudah berdiri, saya doa. Kadang-kadang lama saya begini di dinding ini. Karena tujuan supaya di gereja membesar. Itu kursi-kursi kan sini di luar dulu. Justru di sini, kira sampai pagi berapa begini. Hari-hari. Itu belum bersih, belum sempurna di hadapan dulu kau kasih, maka itu orang kuasa Roh Kudus sudah tinggal dalam hati, sudah tinggal. Anda memang merasa
Tapi bila Anda disuruh sebut haleluya, Anda kontrol. takut kena jamaah sekarang. Kamu pikir bisa tahu itu. Maka bila Anda cakap haleluya, karena Anda terima, Roh Kudus tidak akan masuk, tidak bekerja. Amin. Bila dari hati Anda, dia betul-betul bekerja. Amin. Karena dari hati, itulah sebabnya kalau ikut Tuhan harus dari hati. Pertobatan harus dari hati. Mengasihi Tuhan Yesus harus dari hati. Mengasihi orang lain harus dari hati. Cinta itu juga harus dari hati. Kalau cinta dari hati dan bukan secara daging, karena itu cinta yang datang daripada Tuhan, itu susah untuk dipisahkan. Kecuali maut bilang Alkitab, itu akan menjurus kepada perkawinan rumah tangga. Amin. Nah, harus dari hati. Dari hati. Kalau tiap kali orang didoakan tapi dia rasa masuk di hatinya, itu kuasa tinggal. Kau percaya? Perubahan rohani hidup orang itu cepat sekali. Itulah saya bilang, kenapa? Ada masa-masa Anda rajin memberi, ada masa Anda memberi perpuluhan, ada yang tidak. Karena bukan dari hati. Kalau dari hati, itu urapan sudah masuk di hati Anda, tinggal sudah itu kuasa Tuhan di hati Anda akan rasa tertuntut kalau Anda tidak melakukan hukum Tuhan. Ya pasti Anda pasti lakukan. Ya. Catatan dalam buku yang tiap bulan kita memberi 100 karena siapa yang mengikat itu bukan masalah bagi Anda. Karena Anda mulai melupakan cara hidup dulu Anda yang selalu hidup kedagingan. Pergulakan keuangan Anda dengan terlampau bebas, jalan serang memuaskan keinginan. Anda mulai lupa. Anda lebih suka memilih yang bersekutuan dengan Tuhan. Amin. Karena di hati Anda itu bersuara, di hati Anda. Ini hati ini mesti dijaga. Sebab itulah mesti korban itu masuk di hati. Amin.